Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akan melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Mari berdiri, kita akan memuji Tuhan di dalam Kitab Bakti 1 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami boleh disatukan di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu. Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau berkati kami semua, baik sebagai pelayan firman maupun pendengar firman, sehingga firman yang kami dengar dapat menjadikan kekuatan yang baru dalam pertumbuhan iman kami kepadamu, ya Tuhan. Layakkan kami, ampunilah kami, karena kami seringkali melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada hari ini. Untuk itu kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur pada hari ini boleh bersama-sama untuk datang beribadah, menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah keluarga ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibacakan dan diberitakan melalui Imamat 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman yang amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30 yang menyatakan demikian. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri,
janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudara laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anak perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahan kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa dalam sejarah bangsa Israel, bahwa Allah telah memilih bangsa Israel itu sebagai umat pilihan Allah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada Israel agar menyampaikan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang harus dilakukan orang-orang Israel untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Sebagaimana apa yang disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan ini, ayat 4 dan ayat 26, dikatakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel telah dibawa keluar oleh Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa ketika itu. Tentunya peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu banyak pengalaman dan kenangan yang membentuk karakter dan perilaku orang-orang Israel. Karakter baik maupun buruk ketika itu. Melalui perjalanan padang gurun, Allah ingin memproses karakter dan perilaku hidup umat Israel agar menjadi umat yang kudus. Berbeda dari bangsa-bangsa lain. Salah satu objek pengudusan Allah adalah perkawinan dalam bacaan kita ini. Allah mau mewujudkan kehidupan keluarga Israel yang kuat dan utuh dan kudus. Dan Allah tidak ingin perkawinan umatnya tidak kudus dan kacau karena perilaku buruk yang dicontohkan orang Mesir. Jika bangsa Israel kelak memasuki tanah Kanaan, Allah mengingatkan juga agar hidup perkawinan mereka tidak mengikuti perilaku hidup orang Kanaan. Dan mereka melakukan perkawinan mengikuti hawa nafsu kedagingan dan tanpa aturan sehingga bisa kawin mengawin di antara sesama anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu Allah menetapkan peraturan dan hukum untuk diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyat Israel. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar penetapan dan pelaksanaannya. Dikatakan seperti dalam firman, akulah Tuhan. Siapa yang melaksanakan ketetapan dan aturan tersebut akan hidup kudus dalam perkawinannya dan diberkati oleh Allah.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam bacaan kita ini melalui kitab Imamat pasal 18 itu berbicara tentang perkawinan. Yaitu kudusnya perkawinan. Dan kemudian berbicara juga di sana tentang peraturan tentang kekudusan diri. Demikian juga berbicara tentang peraturan yang berisi tentang larangan mempersembahkan anak-anak sebagai korban kepada dewa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini yang menyatakan tentang kekudusan yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka berada di tanah Kanaan. Dan mereka tidak terpengaruh dengan perilaku orang-orang Mesir dan orang-orang yang ada di Kanaan yang berbuat kekejian, berbuat pencemaran, berbuat yang tidak kudus. Oleh karena itu, Allah melalui Musa berfirman supaya umat Allah itu hidupnya harus hidup dalam kekudusan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Hidup kudus yang menjadi pengharapan bagi setiap orang beriman. Setiap orang beriman tentu mengharapkan kehidupan yang kudus. Apalagi kehidupan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Semuanya itu dinyatakan agar tidak melakukan yang cemar. Atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Atau boleh dikatakan bertentangan dengan firman Allah. Sehingga hidup di dalam dosa. Tentu membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan iman yang teguh. Dan kemudian dapat menguasai diri dari pengaruh kuasa roh jahat atau kuasa iblis. Karena semua itu sehingga orang jatuh ke dalam dosa itu adalah perbuatan iblis atau roh jahat. Dan kemudian Allah juga menginginkan supaya tetap berpegang pada firman Tuhan dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, dalam dunia ciptaan Allah, tentu tidak terlepas untuk menghadapi berbagai tantangan, untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan yang dapat melemahkan iman kita. Karena itu, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 6, khususnya dalam ayat yang ke-10 yang menyatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ketika orang beriman itu kuat di dalam Tuhan, tentu dia tidak akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan berdosa. Dan ketika juga dia di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Allah,
Kuasa Allah yang selalu menguasai kehidupan, maka tentu mereka juga dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan dan godaan yang melemahkan iman mereka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin agar umat Israel ketika itu secara pribadi, keluarga, suku dan bangsa tetap menjadi kudus bagi Tuhan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menajiskan diri, keluarga, suku, dan bangsanya. Sebab itu akan menodai kekudusan Tuhan. Tentu sebagai orang beriman, kita tidak mau menodai kekudusan Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Allah itu kudus. Dan mengapa Allah memilih umatnya itu sebagai umat pilihan Allah. Dan termasuk kita semua adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan oleh Allah dari awalnya. Mengapa kita tidak melakukan hal-hal yang kudus itu? Memang secara manusia sulit melakukannya. Karena pengaruh-pengaruh duniawi ini sangat banyak. Sehingga terkadang orang selalu sadar dan tidak sadar mengikuti hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan ini yang tidak diinginkan oleh setiap kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memilih kita sebagai umat dan bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Ini jelas. Karena Allah yang memilih kita adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang tidak kudus. Karena itu setiap orang yang dipilih Allah mesti berusaha hidup kudus. Supaya kudus, maka kita harus mendengar dan melakukan firman dan ketetapan-ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Semua yang dilarang oleh Allah harus dijauhkan. Karena akan membuat tubuh dan hidup kita tercemar dan najis. Sebab jika kita tercemar dan najis, maka Allah tidak akan bersekutu dengan kita. Artinya kita ditolak oleh Allah. Dan ini menjadi peringatan juga supaya kita tidak terpengaruh dengan hidup yang tidak kudus. Kudus itu dikhususkan untuk hal tertentu. Dalam hal ini kudus untuk melayani Allah atau menyatakan kehendak Allah atas dunia ini. Sehingga kita disebut orang-orang yang tidak bercacat iman. Tidak kembali kepada dosa atau tenggelam dalam hawa nafsu duniawi. Dan berusaha tidak dicemari oleh dosa-dosa itu sendiri.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberi penguatan kepada setiap keluarga Kristen. Jadi apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini di dalam Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan sampai ayatnya yang ke-30 itu memperingatkan kepada kita untuk tetap hidup dalam kekudusan dan melakukan aturan-aturan dan perintah ketetapan-ketetapan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan umatnya itu selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, dan mereka pun menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai dan memberkati keluarga kita masing-masing. Dan Tuhan selalu menopang dan menguatkan keluarga kita ketika kita mengalami begitu banyak tantangan dan cobaan godaan di dalam dunia ini. Roh Kudus tetap menolong dan menyertai keluarga kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu kami imani. Terima kasih Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, kami diingatkan untuk hidup dalam kekudusan, melakukan kebenaran firman Allah, agar kehidupan keluarga kami tetap dalam kehidupan yang taat dan setia dengan ketetapan-ketetapan Allah yang diatur oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami sehingga diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan
dan persoalan hidup dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya dalam mengalami kehidupan rumah tangga yang kami jalani, kami terus terjalin suatu hubungan yang harmonis, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan selalu diberikan berkat kesehatan dan dapat melakukan setiap aktivitas kami, baik dalam usaha kami masing-masing dan di dalam pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Berkatilah umat-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam doa ini juga kami berdoa kiranya memberkati pemerintah negara dan bangsa kami. Di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini, kami selalu dikuatkan, kami selalu diberi kesehatan, agar kami terus dapat menjadi saksi bagi Kristus, untuk terus melakukan pelayanan persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan juga di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati juga pada jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit. Berikanlah mereka kesembuhan, kekuatan iman, dan kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan umat-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang mereka derita. Dan kami juga doakan bagi anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, berikan mereka kepandaian daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pendidikan dengan baik dan mereka boleh berhasil dengan baik. Dan juga pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Pak, saudara, belum. Di dalam doa ini juga kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Marturia Lojanan Yang kemarin tuh masih ada kah? bersama pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh umat yang ada. Kiranya terus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk pelayanan dan kesaksian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doakan bagi jemaat Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka juga dapat beribadah dengan baik, dengan sukacita, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan memuji Tuhan di dalam Kitab Bakti 81 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan melalui sebagian berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau boleh menerimanya dan mengkuduskannya. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini atau pada malam hari ini. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Marilah kita berdiri, menyanyi dan memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya.